Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Bagus Prasojo, NPM 18 14 12 10 30. Di sini saya akan melaksanakan seminar usul penelitian dengan judul Identifikasi dan Uji Kisaran Inang pada Bakteri Penyebab Penyakit Busuk Basah Tanaman Cocor Bebek atau Kalanchoepinnata. Hal yang melatar belakangi adanya penelitian ini yang pertama adalah cocor bebek atau Kalanchoepinnata (LAM) termasuk ke dalam tanaman yang bermanfaat sebagai obat-obatan tradisional. Tanaman ini dapat digunakan sebagai bahan pengobatan dan dapat meredakan demam atau penurun panas serta dapat digunakan sebagai obat seperti radang amandel dan luka bakar. Tanaman tersebut banyak digunakan sebagai bahan medis karena kaya akan kandungan seperti alkaloid, terpenoid, glikosida, flavonoid, dan lain-lain. Lalu, latar belakang yang kedua yaitu kandungan senyawa tanaman dari cocor bebek. Kandungannya yang pertama itu ada asam askorbat, riboflavin, tiamin, dan niacin. Salah satunya adalah asam askorbat alami yang sangat penting untuk kinerja tumbuh, yakni pembentukan zat antar sel di seluruh tubuh, termasuk kolagen, matriks, tulang, dan gigi. Yang ketiga, manfaat kandungan tanaman cocor bebek. Sudah saya jelaskan tadi bahwa tanaman cocor bebek ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi untuk meredakan radang amandel dan luka bakar, serta meredakan demam atau penurun panas. Jadi, tanaman cocor bebek ini selain untuk sebagai bahan medis, bisa juga digunakan sebagai obat sehari-hari. Nah, tadi termasuk uh, keunggulan dari tanaman cocor bebek ini. Maka dari itu, banyak sekali kejadian penyakit busuk basah pada tanaman cocor bebek. Penyakit busuk basah ini disebabkan oleh Erwinia cpv cartavora, terjadi ketika tangkai daun berubah menjadi coklat tua, menjadi hitam dan berdaun. Demikian pula, bagian coklat tua sampai hitam berkembang pada bagian terminal dan batang, dan akhirnya nekrosis menyebar ke seluruh tanaman. Jaringan pembuluh pada batang berwarna coklat selama tahap awal perkembangan layu, dan bakteri keluar dari cincin pembuluh darah ketika batang yang layu dipotong. Nah, uh, oleh karena itu, pentingnya dilakukan proses identifikasi untuk mengetahui identitas serta kemampuan bakteri dalam menginfeksi dan menyebabkan gejala pada tanaman inang selain cocor bebek. Bahwa yang ada berikan saya pernyataan tadi itu adalah hasil penelitian dari luar negeri dan bentuk dari bakteri yang ada di luar negeri. Nah, untuk saat ini belum ada penelitian yang mengidentifikasi adanya busuk basah pada tanaman cocor bebek yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian saya yang pertama, mengetahui karakteristik dan identitas penyakit busuk basah pada tanaman cocor bebek. Yang kedua, mengetahui tanaman inang alternatif selain cocor bebek. Kerangka pemikiran saya yang pertama, penyakit layu, busuk, dan lunak pada tanaman cocor bebek ditemukan di Florida di pembibitan komersial pada tahun 1983. Diidentifikasi sebelumnya, penyebab penyakit ini adalah PV cartovora atau E.C.PV.cartovora atau Erwinia cartovora PV atroseptica, EA.PV atroseptica, dan Erwinia chrysanthemi. Lalu, bakteri busuk basah yang diduga mampu menjadi penyakit bagi tanaman lain atau inang lain ini masih belum ditemukan adanya penelitian yang menyebutkan bahwa bakteri pada cocor bebek ini dapat menyebabkan penyakit. Maka dari itu, perlu adanya tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah bakteri cocor bebek ini mampu mengkontaminasi atau menjadi sumber inang penyakit bagi tanaman lain.
Metodologi penelitian saya yang pertama, waktu penelitian saya dilakukan eh, dimulai dari bulan Mei 2021 sampai Desember 2021. Tempat penelitian saya yakni dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi Pertanian dan Laboratorium Ilmu Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bahan yang saya gunakan pada penelitian ini antara lain Aquades, air steril, ubi kentang, minyak parafin, kuning telur, KOH 3%, dan lain-lain. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah laminar air flow atau LAF, autoclave, rotamixer, microwave, shaker, water bath, dan lain-lain. Pelaksanaan penelitian. Nah, penelitian yang saya gunakan ini adalah kode isolat dari indang cocer bebek. Yang pertama daun 11, daun 21, daun 22, dan batang 13. Isolat yang saya dapatkan ini dari Laboratorium Bioteknologi Ilmu Penyakit Tumbuhan Fakultas Jurusan Hama Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi pelaksanaan ujian saya yang pertama itu ada uji biokimia, antara lain itu ada uji gram, uji OF, uji hypersensitif, uji sintinase, uji Shawroot, uji kemampuan tumbuh pada beberapa suhu, uji florensi dan pada media Kingsby, dan lain-lain. Lalu saya melanjutkan identifikasi ini pada identifikasi molekuler, antara lain ekstraksi DNA, amplifikasi DNA dengan PCR, elektroforesis, dan visualisasi hasil PCR, dan sequencing dan analisis hasilnya. Lalu yang terakhir ada uji kisaran inang. Pengujian bakteri yang pertama ada uji gram. Jadi uji gram ini dilakukan untuk menentukan bakteri ini termasuk gram positif atau gram negatif. Jika gram negatif ditandai dengan adanya seperti benang dan berbentuk kental, dan sebaliknya jika substansi diangkat tidak berbentuk seperti benang, maka isolat bakteri tersebut bersifat gram positif. Yang diartikan gram negatif adalah bakteri ini termasuk salah satu penyebab penyakit. Caranya yaitu dengan mengambil ose dan mengambil beberapa kumpulan ose dari bakteri, lalu ditaruh di atas preparat dan ditambahkan KOH 3%. Lalu diaduk dan diambil dengan menarik-nariknya untuk menentukan kental atau tidaknya. Lalu yang kedua ada uji oksidatif fermentatif atau OF. Pengujian ini dengan mengendokasi bakteri pada tabung reaksi yang sudah berisi media OF dengan cara mengambil isolat bakteri dengan jarum N, lalu ditusuk pada media OF sampai dasar media. Setelah itu, tabung yang berisi bakteri ditutup dengan minyak parafin steril, sedangkan tabung lainnya tidak ditutup dengan minyak parafin. Jadi hasilnya ini dilihat untuk 7 hari ke depan setelah inkubasi, apakah terjadi perubahan warna pada media OF tadi. Ketika berubah warna kuning, artinya bakteri tadi bersifat aerob. Anaerob. Selanjutnya ada uji hypersensitif. Uji hypersensitif ini dengan suspensi dengan menggunakan air steril 0,5 ml di dalam tabung Eppendorf 1,5 ml. Setelah itu dicampurkan dan dihomogenkan dengan bantuan alat yakni rotomixer. Setelah langkah terakhir ini pengamatan dengan melihat respon tanaman setelah dilakukan penyuntikan. Jadi untuk hypersensitif ini menggunakan tanaman asli cocer bebek dan dilihat apakah tanaman tadi pada tanaman tembakau tadi, ini bagian daunnya, apakah terjadi gejala yang ditimbulkan seperti bercak pada daun. Lalu ada uji lesintinase. Tujuan dilakukan uji lesintinase ini adalah untuk mengetahui kemampuan bakteri memproduksi enzim lesintinase. Pengujian dilakukan dengan memasukkan kuning telur sebanyak 0,5 ml ke dalam cawan Petri, lalu ditambahkan YPA 10 ml dan dicampurkan secara merata. Satu ose bakteri yang berumur 24 jam diambil menggunakan jarum ose dan digoreskan pada media lesintinase. Uji kemampuan tumbuh pada beberapa suhu. Uji ini tumbuh pada beberapa suhu dilakukan dengan cara inokulasi bakteri uji pada tabung reaksi yang berisi 5 ml media yeast peptone atau YP
dan diinkubasi pada suhu 39 derajat dan 40 derajat Celcius. Apabila reaksi positif, hal itu menunjukkan bahwa bakteri dapat tumbuh pada suhu tersebut dengan tanda dengan perubahan warna media dari warna kuning menjadi putih keruh. Lalu ada juice of fruit. Uji ini dilakukan untuk mengetahui karakter penyebab penyakit. Misalkan pada penyakit kanker, batang paya dimasukkan dalam bakteri penyebab busuk lunak atau bukan. Nah, reaksi positif ditunjukkan dengan terjadinya pembusukan pada bagian ubi kentang yang telah diinokulasi bakteri. Lalu ada uji fluorensi pada media Gillespie. Jadi tujuan uji fluorensi ini adalah untuk mengetahui kemampuan bakteri mengeluarkan fluorens. Jika bakteri mengeluarkan pigmen fluorescence, maka biarkan bakteri yang telah disinari ultraviolet atau UV akan menghasilkan warna hijau berpendar. Uji arginin dihidrolase. Tujuan dilakukan uji arginin dihidrolase adalah untuk mengetahui deteksi pertumbuhan bakteri pada kondisi anaerob dalam media yang mengandung bahan kimia arginin. Jika media berubah warna menjadi ungu, maka bakteri memiliki reaksi positif. Sedangkan jika media berubah menjadi warna kuning, maka bakteri memiliki reaksi negatif. Lalu ada uji kemampuan menggunakan beberapa jenis bahan organik. Tujuannya uji pertumbuhan adalah untuk mengetahui kemampuan tumbuhan bakteri pada bahan organik tertentu. Reaksi positif ditandai dengan adanya perubahan warna media dari hijau menjadi kuning atau biru menyesuaikan bahan organik yang digunakan. Lalu selanjutnya ada identifikasi molekuler. Yang pertama itu ada ekstraksi DNA, amplifikasi DNA dengan PCR, elektroforesis dan visualisasi hasil PCR, lalu sekuensi dan analisis hasilnya. Yang terakhir ada uji kisaran inang. Tujuan dilakukan uji kisaran inang adalah untuk mengetahui penyebab penyakit kanker batang tersebut dapat menginfeksi dan menyebabkan gejala pada tanaman lain selain tanaman cucar bebek tadi. Jadi pada uji kisaran inang ini dilakukan dan disuntikan kepada beberapa tanaman yang menjadi salah satu kemungkinan menjadi salah satu sumber inang pada bakteri. Itu bisa menggunakan seperti ada tomat, wortel, kangkung, selada, pakcoy, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Berikut adalah presentasi tentang usul penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya bisa cepat-cepat lulus selama 4 tahun supaya membanggakan orang tua. Karena di sini tujuan saya ingin kuliah, ya saya ingin benar-benar melaksanakan kuliah tadi. Mungkin sekian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.